Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kholiza Harahap dengan NIM 2114010117 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mereview modul ajar yang telah saya buat, yaitu tentang memahami nafsu syahwat dan ghadab serta cara menundukkannya. Oke, kita langsung saja masuk kepada poin A, yaitu tentang informasi umum. Yang pertama, identitas modul. Nama penyusun Kholiza Harahap, instansi MAN 1 Padang Lawas Utara, tahun pelajaran 2023-2024, Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah, elemen Akidah Akhlak, kelas 10, semester genap, fase E, dan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Di mana pada materi ini akan disampaikan dalam 2 kali pertemuan, di mana dalam 1 kali pertemuan itu 40 menit. Yang kedua, kompetensi awal. Peserta didik mengetahui pengertian nafsu syahwat dan ghadab. Yang ketiga, target peserta didik. Kategori peserta didik dalam proses pembelajaran ini adalah peserta didik reguler. Yang keempat, model pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan pada materi ini yaitu problem based learning. Adapun langkah-langkah model pembelajaran ini yaitu: yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kenapa saya memilih model pembelajaran problem based learning ini? Karena di sini peserta didiknya sudah memasuki kelas 10, di mana capaian atau tingkatan yang harus dicapai itu sudah memasuki tahap menganalisis, tidak lagi hanya sebatas mengingat atau mengetahui. Yang kelima yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar mandiri, dan kritis. Yang keenam, sarana dan prasarananya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, LCD proyektor atau slide presentasi atau PPT, penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infokus, serta sumber belajar seperti buku bacaan, dan lain-lain. Kita masuk kepada poin B, kompetensi inti. Yang pertama, capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini? Yang pertama, menghayati pentingnya mujahadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs sebagai ajaran Islam untuk membentuk akhlak karimah. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dan disiplin sebagai cermin pemahaman setelah mempelajari mujahadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs. Yang ketiga, menganalisis hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan ghadab serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs. Yang keempat yaitu menyajikan hasil analisis tentang hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan ghadab serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, melalui membaca referensi, diskusi, dan pembelajaran terbimbing, siswa dapat menjelaskan hakikat dan sifat nafsu syahwat. Yang kedua, melalui membaca referensi, diskusi, dan pembelajaran terbimbing, siswa dapat menjelaskan hakikat dan sifat nafsu ghadab. Yang ketiga, melalui membaca referensi, diskusi, dan pembelajaran terbimbing, siswa dapat menjelaskan makna mujahadah dan riyadah. Pada pertemuan kedua, tujuan pembelajaran
pada materi ini, yaitu melalui membaca referensi, diskusi, dan pembelajaran terbimbing, siswa dapat menjelaskan cara menundukkan nafsu syahwat dan gadab dengan mujadah dan riyadah. Yang ketiga yaitu pemahaman bermakna. Peserta didik mengetahui hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan gadab serta cara menundukkannya melalui mujahadah dan riyadah. Yang keempat, pertanyaan pemantik. Di mana pertanyaan pemantik ini yang akan kita tanyakan sebelum pembelajaran atau sebelum materi kita dimulai. Yang pertama, apakah Ananda sudah pernah mendengarkan kata nafsu syahwat dan gadab? Yang kedua, siapa yang tahu apa itu nafsu syahwat dan gadab? Dan yang ketiga, apakah Ananda sudah dapat menghindari nafsu syahwat dan gadab? Yang kelima, asesmen. Di mana asesmen pada materi ini yaitu awal pembelajaran, yang kedua saat proses pembelajaran atau formatif, dan yang ketiga akhir pembelajaran atau sumatif. Kita masuk kepada poin C, yaitu kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, pada kegiatan pendahuluan, yang pertama, guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses pembelajaran, seperti kerapian kelas, media, peralatan, dan buku yang diperlukan, serta berdoa dan presensi kehadiran siswa. Yang kedua, guru menyampaikan pengantar dan menyampaikan pertanyaan lisan kepada siswa dan memperoleh gambaran pengetahuan siswa tentang nafsu. Yang ketiga, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar materi yang akan dipelajari dan cakupannya. Dan yang kelima, guru menyampaikan teknik penilaian yang akan diterapkan pada pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ini, waktu yang diperlukan yaitu hanya 10 menit. Pada kegiatan inti, guru membentuk kelompok dengan anggota 4 orang secara heterogen. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran tentang hakikat dan sifat dasar nafsu. Yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok anggota yang tahu menjelaskan pada anggota lainnya sehingga sampai semua anggota dalam kelompok tersebut mengerti. Artinya tidak hanya berpatokan kepada satu orang pada pengerjaan kelompok tersebut, tetapi dibagi pada, misalnya ada yang menulis, ada juga nanti yang akan menyampaikan, sehingga semua anggota kelompok tersebut sama-sama mengerti atau sama-sama paham. Yang keempat, guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa secara mandiri atau tidak saling membantu. Yang kelima, guru memberikan evaluasi atas jalannya pembelajaran. Dan yang keenam, guru bersama-sama siswa menarik kesimpulan tentang materi yang dipelajari. Pada kegiatan inti ini, waktu yang dibutuhkan yaitu hanya 70 menit. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, bersama-sama siswa dan guru melakukan refleksi atas pembelajaran. Yang kedua, guru menginformasikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, ini sangat penting dilakukan guru untuk peserta didik, karena supaya peserta didik ini mencari informasi atau sumber belajar lainnya untuk pertemuan selanjutnya, sehingga peserta didik datang kelas tidak kosong. Artinya peserta didik sudah mencari tahu, karena guru pada pertemuan sebelumnya itu sudah memancing atau memberikan rasa penasaran kepada siswa tersebut pada materi selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu guru mengakhiri pembelajaran. Pada kegiatan penutup ini guru hanya butuh waktu 10 menit. Selanjutnya itu pada pertemuan kedua. Pada kegiatan pendahuluan yang pertama, peserta didik memberi salam dan membimbing siswa berdoa.
di mana ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya sendiri. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberikan motivasi, baik itu yel-yel atau ice breaking. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Di sini, guru hanya membutuhkan waktu yaitu 10 menit. Pada kegiatan inti, yang pertama peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan materi terkait nafsu syahwat, gadab, dan cara menundukkannya. Yang kedua, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi, yaitu materi nafsu syahwat, gadab, dan cara menundukkannya. Yang ketiga, peserta didik melanjutkan diskusi dengan materi nafsu syahwat, gadab, dan cara menundukkannya. Yang keempat, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang kelima, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait nafsu syahwat, gadab, dan cara menundukkannya. Yang keenam, yaitu peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, setelah presentasi selesai dan setelah kegiatan bertanya dan menjawab selesai, peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal atau materi yang belum dipahami dari peserta didik tersebut. Nah, pada kegiatan inti ini waktunya yang dibutuhkan guru yaitu hanya 70 menit. Yang ketiga, pada kegiatan penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Yang kedua, guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa untuk pulang. Dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penutup ini yaitu 10 menit. Selanjutnya yaitu bagian D, refleksi. Untuk guru, yaitu yang pertama, apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, kesulitan apa yang dialami selama kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apa langkah yang diperlukan untuk memperbaiki proses belajar? Untuk peserta didik, pendidik memberikan pertanyaan seperti yang pertama, saya semangat mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua, saya memahami pengertian nafsu syahwat dan gadab. Dan yang ketiga, saya memahami hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan gadab. Yang keempat, saya memahami pentingnya mujahadah dan riyadah atau tazkiyah al-nafs. Dan yang terakhir yaitu saya telah mengamalkan sikap jujur dan disiplin. Dan peserta didik cukup menjawab ya atau tidak.